Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke on-chain analysis ya. Nah, jadi kita akan coba lihat nih ya, kita tahu Bitcoin sekarang bermain di sekitar 35 ribuan ya. Nah, pertanyaannya, apakah 35 ribu ini sudah mulai menjadi satu support yang kuat atau tidak? Tentunya kita akan coba cek para retailers, bandar, dan miners, apakah mereka mulai melakukan akumulasi di daerah sini atau tidak. Dan tentunya juga kita nanti akan cek apakah leverage mulai meningkat sehingga ada potensi untuk terjadi long squeeze mungkin ya. Nah, tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, dan sebelum kita masuk ke on-chain-nya, gue juga akan ini dulu ya, menjelaskan dulu apa itu on-chain analysis. Karena on-chain ini bukanlah suatu segmen yang daily untuk di TCI. Maka dari itu, gue akan coba selalu jelaskan setiap kali gue buka segmen on-chain ini, supaya orang-orang yang masih baru mengerti apa itu on-chain ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Karena ini menganalisa data blockchain, maka dari itu disebutnya sebagai on-chain analysis. Analisa blockchain, begitu kasarnya ya. Nah, kenapa analisa blockchain ini menarik? Karena blockchain itu sifatnya immutable. Saat sudah dicatat, ya sudah tercatat transaksi nih misalkan. Contoh nyatanya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network, yaitu dari walletnya Satoshi Nakamoto ke Halvini. Ya, Halvini adalah salah satu tim developer dari Bitcoin, sudah meninggal ya. Nah, itu akan terus menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network. Tidak bisa diganggu-gugat ya. Bahkan untuk hard fork dari Bitcoin pun yang lain seperti Bitcoin SV, Bitcoin Cash, dan lain-lain tetap masih menghold transaksi itu, at least sampai ke hard fork mereka gitu ya. Nah, maka dari itu data blockchain ini jadi lebih valid untuk dianalisa. Berbeda dengan ledger yang lain yang sistemnya itu centralized. Kalau centralized, ya datanya nggak immutable. Bisa diubah oleh si server utamanya. Begitu ya. Nah, tetapi ya kita harus tahu dulu bahwa on-chain analysis ini memang benar. Bisa melihat pergerakan bandar, retailers, miners, pergerakan besar-besar ya. Inflow, outflow, dan lain-lain. Ya, tetapi ini bukan pengganti TA dan juga bukan pengganti fundamental. Justru kita malah seringkali melihat pada faktanya para bandar yang seringkali seperti terlihat tidak pernah kalah, tidak pernah salah, justru dengan on-chain terbukti malah mereka seringkali tidak tepat. Beli di waktu yang salah, TP di waktu yang salah. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekarang kita akan mulai dulu ke Bitcoin Exchange Net Flow. Biasa masih suka ada yang nanya nih, buat orang yang sudah sering nonton on-chain pun masih ada yang nanya, Bang, kenapa bahasnya net flow? Orang lain bahasnya outflow. Nah, kalau orang cuma bahas outflow doang ya, artinya datanya tidak komplit. Karena net flow itu adalah inflow kurangi outflow. Jadi ini ada selisih ya. Misalkan nih, ini ekstrim ya. Outflow 1 juta Bitcoin, maka Bitcoin akan pump nih. Ternyata inflow-nya 1 juta 100 gitu ya. Ya berarti lebih banyak inflow, walaupun outflow-nya luar biasa besar, tapi inflow-nya akhirnya sedikit mengalahkan dari outflow. Nah, maka dari itu jangan lihat outflow atau inflow aja. Kita langsung nonton aja, atau sorry bukan nonton, kita langsung lihat aja data net flow. Karena itu adalah selisih gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi mungkin ada juga yang pernah komen, wah bang ini kan merah artinya bearish. Terus kalau hijau artinya bullish. Enggak ya, gini. Kalau kita lihat di sini, apabila high value ini menunjukkan selling pressure ya. Justru value hijau tinggi ini menunjukkan selling pressure. Sementara yang merah ya itu mengindikasikan ya apa? Mengindikasikan kebalikannya. Berarti low value yaitu adalah buying pressure atau lebih tepatnya possible buying begitu. Mungkin ya gue ngerti logikanya. Banyak orang yang berpikir, "Oh, ini merah maka bearish kayak candle. Hijau artinya bullish." Enggak juga. Kalau lo chart pun lo mau ganti warnanya bisa sebenarnya ya. Jadi intinya sekali lagi ini sedikit kebalik dari TA ya. Biasanya hijau itu bullish, tapi di sini hijau malah bearish ya. Inflow itu apa? Inflow itu artinya adalah Bitcoin dari wallet, yang penting ini bukan dari exchanger ini nih, bukan dari exchanger ini masuk ke exchanger ini. Artinya apa? Kemungkinan besar ya para bandar dan retailers mengirim Bitcoin mereka ke exchanger. Pertanyaan gue satu, kalau lu punya wallet nih ya yang lebih secure dibandingkan lu taruh di exchanger,
lu kirim ke exchanger. Kira-kira mau ngapain? Kemungkinan besar adalah menjual. Pasti nggak? Nggak pasti. Tetapi kemungkinan besar adalah menjual. Maka dari itu, inflow adalah possible selling. Ya. Sementara outflow kebalikannya. Pertanyaan gue satu. Kalau lu mau menjual BTC lu, apakah lu akan taruh di exchanger atau lu kirim ke wallet? Kemungkinan besar yang terjadi adalah apa? Lu kirim ke wallet. Ya. Maka dari itu, merah ini menunjukkan apa? Possible buying. Ya. Nah, kalau kita di sini indikasinya, possible buying ini menunjukkan bahwa kalau data ini ya, exchange net flow menunjukkan retailers dan bandar cenderung melakukan akumulasi ya. Nggak harus langsung ngepump sih, walaupun ada nih kayak kita lihat di sini ya, ada korelasinya. Terjadi outflow, ngepump ada ya, tetapi nggak pasti langsung boom naik ke atas, nggak juga. Bisa aja beberapa minggu sampai bulan sideways, akumulasi panjang baru akhirnya boom naik ke sini ya. Nah, kalau kita lihat, kita langsung fokus di sini aja deh, yang dekat-dekat aja ya. Para retailers dan bandar ternyata saat Bitcoin di angka berapa nih ya? Oh, ini Januari, salah. Ternyata harus tarik sini. Kurang panjang ya. Kalau kita lihat di awal-awal November, para retailers dan bandar tanggal 2 sampai tanggal 6 melakukan apa? Inflow. Artinya banyak yang cenderung melakukan selling di sini ya, atau possible selling lebih tepatnya. Tetapi harga lanjut naik ke atas. Kalau kita lihat 2 hari terakhir, tanggal 7 dan tanggal 8, yang terjadi adalah banyak outflow dari retailers dan bandar. Atau lebih tepatnya ya mulai ada outflow lah, belum banyak. Kemarin tanggal 7 dia outflow 1.400 dan tanggal 8 dia outflow sebesar 4.000 begitu ya. Nah, ini artinya mulai ada pertanda para retailers dan bandar melihat bahwa angka 35.000 bisa menjadi support. Ya, lagi-lagi ini masih datanya belum cukup panjang ya, baru 2 hari. Kita mungkin butuh lebih beberapa hari ke depan, tetapi mulai ada indikasi para retailers dan bandar melakukan akumulasi di atas 35.000. Itu pertanda baik, ya, pertanda yang cenderung bullish. Selanjutnya kita lihat miners. Apakah miners setuju atau bertolak belakang ya? Kalau kita lihat ini literally sama net flow juga ya, sama rumusnya, tetapi perbedaannya yang dipantengin atau yang yang lebih tepatnya diperhatikan adalah wallet-wallet para miners ya, lebih tepatnya mining pool lah, seperti ada Binance, ada Bitfury, Bitminter dan seterusnya ya. Tentunya nama-nama besar seperti Huobi, Luxor dan lain-lain juga ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita langsung lihat aja ke datanya. Di sini sedikit campur begitu ya. Kalau kita lihat para retailers dan bandar tanggal 2 sampai tanggal 6 itu dia inflow ya, berarti dia possible selling. Tetapi kalau di sini tanggal 2 itu malah terjadi outflow besar-besaran ya di miner 1.800 di hari itu ya. Besoknya lagi outflow lagi 214. Nah, 2 hari inflow sedikit, tetapi tanggal 6 dan tanggal 7 lanjut lagi akumulasi. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Para retailers dan bandar mengira bahwa ini akan terjadi drop. Makanya mereka melakukan inflow yang lumayan dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Tetapi para miners cenderung masih melihat ini waktu yang bagus untuk akumulasi ya. Jadi kita bisa simpulkan minimal sampai sekarang retailers, bandar dan miners cenderung melakukan akumulasi. Walaupun para retailers dan bandar ada sedikit catatan awalnya berpikir dia akan turun sepertinya, tetapi mulai berubah pikiran ya. Nah, ini secara spot menunjukkan positif ya, hal yang positif untuk kemungkinan lanjut bullish. Tetapi tentunya nggak sampai sana ya. Kita harus lihat juga apakah para trader futures mulai meningkatkan leverage. Kalau itu meningkat, ada possibility, ada resiko long squeeze ya. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga.
Buat lo yang tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ini ngomongin soal apa? Tentunya sesuai yang gue ngomong dari awal video, ini soal leverage ya. Ini apaan sih bang? Ini adalah secara teknisnya open interest dibagi dengan coin reserve. Kasarnya apa sih bang? Gua nggak ngerti itu bahasa dewa ya. Simpelnya garis biru atau ungu ini semakin tinggi, semakin besar leverage yang dipakai oleh para traders di at least di exchanger besar ini ya. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Tentunya adalah long squeeze atau possibility short squeeze ya. Kita ambil dulu contoh yang pertama adalah short squeeze ya. Nah, short squeeze ini bisa terjadi saat estimated leverage ratio meningkat ya. Nah, harga tiba-tiba meningkat dengan tajam atau bisa juga nggak tajam sih, tergantung ya. Kalau tajam ya otomatis lebih ekstrim. Kalau nggak terlalu tajam ya bisa juga long squeeze yang lebih kecil di sini ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya banyak orang yang nggak tahu bahwa yang membuat harga satu aset, bukan cuma kripto ya, tapi semua aset bisa turun adalah dua hal. Yang pertama, itu aset dijual, ya, dijual secara spot. Atau yang kedua adalah banyak posisi short. Posisi short itu adalah selling pressure, ya. Nah, kita ambil contoh si A dan si B misalkan. Si A dan si B buka di tempat yang sama. Harga Bitcoin di Desember 2020 ya. Di harga 18.655. Si A harga likuidasinya adalah misalkan di sini ya di 19.400. Sementara si B itu di 21.000 ya. Anggap nih jalan ya, jalan tiba-tiba sampai sini, boom, si A kena likuidasi. Saat si A kena likuidasi, yang terjadi apa? Selling pressure berkurang. Saat selling pressure berkurang, itu membuat harga meningkat lagi. Meningkat sampai titik 21.000. Akhirnya si B yang tadinya tidak harusnya terkena likuidasi, kena juga likuidasi. Ini adalah efek domino yang sering disebut sebagai short squeeze. Ya, posisi short yang tertekan, squeeze tergencet ya, terhimpit ya. Nah, itu menyebabkan posisinya bangkrut sehingga dia kena liquid ya. Nah, itu membuat harga meningkat karena selling pressure berkurang. Itu adalah short squeeze. Untuk long squeeze, literally tinggal dibalik saja logikanya. Ya, kita ambil contoh long squeeze itu di sini. Ini yang paling drastis ya. Harga terjun payung, estimated leverage ratio juga turun ya. Ini artinya apa? Posisi long yang overconfident di sini tiba-tiba drop dengan parah, membuat efek domino sehingga harga turun. Dan banyak yang terkena likuidasi atau at least mungkin juga kena SL ya, karena kita nggak bisa ngomong ini pasti ke liquid, bisa juga kena SL gitu ya. Nah, buat lo yang nonton on-chain gue terakhir, gue udah bahas bahwa kita ada possibility terjadi long squeeze nih ya. Dan semakin besar sayangnya. Kalau kita lihat di sini, ternyata peningkatan kemarin itu juga terbantu oleh leverage begitu ya. Dan peningkatannya dari 34 sampai 35. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, apakah 35 berhasil menjadi support atau tidak. Kalau 35 berhasil menjadi support, biar lebih jelas, 35.000 ya, harga Bitcoin ini bisa menjadi support bagi Bitcoin, kemungkinan malah bisa lanjut lagi ke atas. Tetapi apabila 35.000 jebol ya, jebol ke bawah apalagi jadi resisten, kemungkinan besar akan ada terjadi long squeeze di sini. Jadi kalau menurut gua penentuannya di TA nih ya. Jadi nah ini makanya gue bilang apa? On-chain ini bukan pengganti TA, tetapi adalah suplemen lagi ya supaya kita bisa tahu kondisinya ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures ya, apalagi yang mungkin dipegang pegang rada lama ya, ekstra hati-hati, dilihat di daerah 35 ribuan. Kalau jebol daily close apalagi weekly close di bawah dari 35 ribu, ada possibility terjadi long squeeze. Jadi manage your risk ya. Itu untuk estimated leverage ratio. Nah, selanjutnya kita akan geser ke MVRV. MVRV ini adalah ininya teknisnya kita skip aja langsung ya. Simpelnya ini adalah seperti RSI. Buat lu yang pernah pakai TA pasti pernah dengar RSI. Anggap ini 70, anggap ini 30 ya. Jadi ini overbought, ini oversold begitu ya. Kalau kita di cycle kemarin pakai ini, jujurnya untung gede banget sih ya. Ini di belakang ya, ini udah nggak bisa ditarik lagi karena udah terlalu jauh. Itu dia ngasih sinyal untuk buy di angka 3.000-an. Sementara kita bisa di sini TP di cycle kemarin yang pertama itu di 39.000, TP kedua di 46.000, TP ketiga di 55.000 dan TP terakhir itu di 61.000. Jadi nyaris all time high, mendekati ke all time high. Jadi ini adalah suatu indikator yang menurut gua kepake banget buat lu makro gitu ya. Lu
akumulasi panjang di mana gitu. Nah, buat elu yang sudah akumulasi nih ya dari kapan nih? Juni sampai akhir kapan nih? Ya Januari lah, Januari ya. Di Juni sampai Januari, ya lumayan lama nih waktunya ya. Lu pasti udah senyum-senyum sendiri. Karena lu dapat harga 20.000, 21.000, bahkan paling gilanya lu dapat di angka 15 ribuan ya. Nah, buat yang sekarang gimana Bang? Jujurnya buat MVRV ya tentunya udah kelewat masanya. Karena ya lu lihat sendiri, udah signifikan di atas. Tetapi nggak apa. Buat yang ketinggalan masa-masa di sini, kita bisa terus akumulasi secara TA. Nah, itu bisa dilakukan di DCWT. Ya, lu bisa klik di channel gua, itu gua update daily lah. Ya, almost daily lah. Kadang-kadang kalau lagi pergi ya nggak bisa juga. Ya. Nah, tetapi nanti tentunya kalau sudah dekat ke angka ini tepatnya bukan 70 yaitu RSI. Ini di angka 3,7. Nanti tentunya kita akan update juga untuk TP secara spot. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Seperti biasa gue akan ingatkan selalu, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.